Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Putra. Oke, ini cerah-cerah semua, ini sehat semua ya. Iya Pak, sehat Pak. Ini kalau kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin berdoa Ya, Pak. itu Sita. Yuk, silahkan Sita, yuk dipimpin yuk. Tika berdoa, doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Sita yang sudah memimpin berdoa. Ini tadi Pak Putra lihat berdoanya, sikapnya sudah bagus semua. Pak Putra absen hari ini, ada yang sudah masuk itu Destika, ada Novia, ada ini Rizka, ada yang terakhir Rifan. Berarti masuk semua ya hari ini ya. Oke, bagus Mas Rifan, ini semangat luar biasa. Tulisannya apa yang ada di layar laptop atau HP kamu? Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu pertama, pelestarian hewan. Yang kedua, ciri kesimpulan yang baik. Yang ketiga, kondisi politik negara ASEAN. Ya, pada pembelajaran kemarin ya kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Yang bisa menjawab yuk 3 perkembangbiakan hewan. Yang pertama, Saya bisa. Vivipar. oke, iya ada ovivipar, ada vivipar, dan yang terakhir apa ya? Ovovivipar. Ovovivipar. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan di sini ada 3 hewan. Hewan apakah itu? Monyet. Kita cermati. Ada monyet. Terus ada apa lagi? Harimau. Harimau. Ada satu lagi. Bajak Iya, badak bersuara 1. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa penyebab hewan tersebut menjadi langka? Jumlahnya Ya, semakin tadi sedikit sudah. Pak. Karena Karena jumlahnya semakin sedikit. Bagus. Mungkin perkembangannya lama juga Pak. Betul itu yang disampaikan oleh Mas Rifan, perkembangbiakannya yang lama ya. Hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Tadi betul yang dikatakan oleh Asia, jumlahnya yang sangat sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk binatang atau tanaman yang bisa dikategorikan genting atau spesies terancam. Pengkategorian spesies langka bisa dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemerintah, suatu negara, atau provinsi. Kemudian, hewan dan tumbuhan menjadi langka karena habitatnya terancam oleh manusia. Betul tadi yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Kemudian coba, ini ada gambar, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Reboisasi Pak. Reboisasi. Bagus nih Dewi yang sudah menjawab. Oke, yang kedua siapa yang menjawab lagi? Acungan tangan yuk. Marga Satwa. Harus ada hukuman atau sanksi yang tegas. Memilih pohon yang tua untuk ditebang Pak. Untuk menjaga hutan dan hewan yang ada di dalamnya, yaitu dengan cara 1, reboisasi. Dia membuat suaka marga satwa yang bisa dia memberikan aturan atau sanksi terhadap pelanggar ya. Yang terakhir, tebang pilih. Pak Putra sudah menyimpulkan tentang jawaban teman-teman kalian. Kesimpulan adalah atau kesimpulan teks bacaan merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Kemudian cara membuat kesimpulan. Caranya yaitu membaca teks bacaan dengan teliti. Menentukan kalimat utama pada paragraf. Selanjutnya menentukan ide pokok, menentukan informasi penting, kalimat penjelas setiap paragraf. Menyusun ide pokok dan informasi penting, kalimat penjelas. Yang terakhir merangkai kesimpulan
paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Selanjutnya di sini Pak Putra punya suatu bacaan. Pak Putra minta tolong yuk dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Oh iya, Esia. Terima kasih Esia. Yuk coba yuk Esia dibaca. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Ya, terima kasih ya Esia ya yang sudah mau membacakan. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Oke, terima kasih ya Sita ya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Oke, terima kasih Dewi. Sama-sama, Pak. Ya, dalam membaca ini Pak Putra berharap kalian belajar untuk membaca terus ya. Sudah kelas 6 harus bisa membaca dengan lancar dan memahami isi dari bacaan ya. Coba sekarang buka buku catatannya semua. Kan alat tulis. Ballpoint disiapkan, kemudian alat tulisnya, buku catatan disiapkan. Tugas kalian, tugas mandiri ya. Kerjakan pada buku catatan kalian masing-masing dari teks bacaan yang sudah dibaca temennya tadi ya. Kemudian carilah satu ide pokok dari bacaan tersebut. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Yang ketiga, apa penyebab hewan itu langka? Yang terakhir nanti disimpulkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Konten, Pak. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Iya, banget Pak. ya. Nanti kalau sudah 15 menit nanti dipresentasikan. Pak Putra sambil melihat siapa yang tidak nulis. Tuh, bagus tuh. Ilisa, coba mana tulisanmu Ilisa? Terus Esia sudah nulis belum Esia? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Yuk Esia silahkan yuk. Ide pokok pada bacaan paragraf pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman jenis hewan dan tumbuhan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Agar hewan-hewan tidak punah. Apa penyebab hewan itu langka? Perburuan liar mengakibatkan hewan menjadi musnah. Lalu pembangunan gedung dan perumahan menyebabkan tersingkirnya habitat hewan tersebut. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Taman nasional berada di Kalimantan dan bertambahnya jumlah penduduk dan perburuan liar menjadi penyebab utama hewan tersebut mengalami kemusnahan. Tepuk jempol. Jempol, Jempol. jempol, jempol. Oke, bagus sekali. Yuk kita perhatikan dulu. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Coba perhatikan bacaan ini yuk. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Ini supaya kalian lebih jelas, kita bisa melihat di link berikut ini. Nanti link ini juga Pak Putra share di grup ya. Kalian bisa melihatnya. Yuk, dilihat ini ada Brunei Darussalam. Dibaca yuk, Desika. Brunei Darussalam, kepala negaranya Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bahasanya menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Oke, terima kasih Mbak Destika. Ya, di sini ada Kamboja, ada Indonesia. Ini negara kita ya yang dipimpin oleh kepala negaranya Presiden Joko Widodo. Nanti dilihat, dipelajari negara-negara tetangga kita itu seperti apa kepala negaranya, kepala pemerintahannya, bentuk sistem pemerintahannya seperti apa, nanti dibaca sendiri. Sekarang kalian
berdiskusi. Nanti kalian bersama teman-teman kalian buat diagram Venn perbedaan kehidupan politik dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Di sini ada diagram Venn. Nanti kamu pilih dua negara, silahkan berdiskusi. Oke, sudah 10 menit. Tadi sudah ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 tadi kelompok 1 ada Ilisha, Sita sama Destika. Tadi kelompok 2 Riva, Nesia sama Novi, dan kelompok terakhir Mulyo, Rizka dan Dewi. Coba siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu? Saya. Oh ya, yuk kelompoknya Sita. Negaranya Singapura dan Filipina. Singapura, ibu kota negaranya Singapura. Kalau Filipina, ibu kotanya Manila. Kalau Singapura, bahasanya Inggris dan Melayu. Filipina bahasanya Tagalog. Mata uang Singapura, dolar Singapura. Kalau Filipina, mata uangnya peso. Persamaannya, sistem pemerintahannya sama-sama republik. Kepala negaranya sama-sama presiden, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tepuk jempol. 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 Jempol ya. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahi? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Dewi. Negaranya Brunei Darussalam, Pak. Nama apa Brunei Darussalam? Negara Kamboja, Pak. Kalau yang yo, Brunei Darussalam, ibu kotanya negaranya adalah Bandar Sri Begawan. Mata uangnya, kalau yang Brunei itu dolar. Bahasanya Melayu Inggris. Kalau Kamboja, ibu kota negaranya Phnom Penh. Mata uangnya riel, bahasanya mer. Persamaannya itu, sistem pemerintahannya itu mereka berdua sama-sama kerajaan, Pak. Terus yang kepala negaranya sama-sama raja atau sultan. Ya, luar biasa sekali. Yo, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Dewi. Ya, teman-teman yang lainnya yo memberi tanggapan. Apakah ada yang salah atau yang berbeda atau kurang setuju? Setuju, Pak. Betul. Ya, terima kasih. Ini karena dua kelompok ya mempresentasikan ya. Nanti Pak Putra beri hadiah bintang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Hewan. Hewan. Terus apa lagi? Kesimpulan yang terakhir tadi? Negara ASEAN. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah belajar tentang kembangbiakan hewan. Hewan langka itu hewan yang sangat sulit dicari. Kemudian kita sudah belajar tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan itu fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar tentang negara-negara Asia Tenggara, sistem pemerintahannya berupa republik dan kerajaan. Supaya lebih mendalami lagi, kalian nanti bisa mengerjakan evaluasi. Google Form-nya akan Pak Putra share. Jangan lupa besok tugasnya menyiapkan plastisin. Ya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Karena tadi yang memimpin berdoa absen 11, berarti untuk pulangnya absen 12. Silahkan yo Mas Rifan. Baik Pak, doa mulai. Doa selesai. Beri salam untuk Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang, Pak. Dadah.